Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, baik Mbak Bel. Semoga semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan kami dari mahasiswa PBG Prajabatan Program Studi BK Universitas Negeri Surabaya Gelombang 1 tahun 2023 bersama saya Wahindalanti Putra Tama, dan di sini saya tidak sendirian. Ada juga calon guru cantik profesional yang akan menemani saya. Hai, kenalin nama saya Agnesia Salsasabella, biasa dipanggil Abel. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih mas, yaitu tentang praktik pendidikan Indonesia setelah masa reformasi. Tujuan kita membuat podcast ini yakni untuk memenuhi mata kuliah Filosofi Pendidikan yang dibimbing oleh Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin bercerita bahwasanya keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa. Sebaliknya, rendahnya daya saing bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Bukan hanya besar dari segi jumlah populasinya, melainkan juga besar dalam kepemilikan sumber daya alamnya. Seharusnya juga besar dalam pencapaian kualitas pendidikan. Sayangnya dari aspek pendidikan, negara ini masih jauh di bawah peringkat pendidikan yang diselenggarakan oleh kebanyakan negara-negara lain di dunia. Walaupun juga harus diakui, terdapat berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan oleh putra-putri terbaik bangsa melalui berbagai event seperti dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan beberapa tahun terakhir ini. Menurut Mbak Abel, definisi pendidikan itu seperti apa sih? Kalau bicara tentang pendidikan itu sangat luas sekali ya mas pembahasannya. Kalau menurut saya, arti pendidikan sendiri bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan segala potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengembangan karakter, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan sebagai warga masyarakat. Oke. Dan sistem pendidikan pun sering berganti dengan berbagai permasalahannya, terutama setelah masa Orde Baru atau memasuki masa reformasi ya Mbak? Yap, benar sekali mas. Kalau kita telaah lebih jauh lagi nih mengenai praktik pendidikan di Indonesia setelah reformasi di tahun 1998 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Reformasi tersebut mampu membuka peluang untuk merambah sistem pendidikan yang sebelumnya terlalu sentralistik dan juga otoriter. Kira-kira dengan perubahan-perubahan tersebut, apakah permasalahan pendidikan semakin membaik Mbak? Saya rasa permasalahan pendidikan itu akan selalu ada ya mas, selama pendidikan itu terus berjalan. Seperti hal yang sederhananya aja nih, kenapa sampai saat ini ada peserta didik dalam usia perkembangannya sudah dewasa tetapi mereka tidak menguasai materi pendidikan dasar. Kenapa juga masih banyak siswa yang putus sekolah, dan kenapa masih banyak keterampilan yang tidak terasah. Padahal esensi pendidikan adalah mencerdaskan generasi bangsa dari belenggu kebodohan gitu loh. Iya juga ya. Apa mungkin ya karena pemerataan pendidikan yang tidak seimbang? Nah itu poinnya mas, masih banyak daerah-daerah pinggiran yang belum mendapatkan kualitas pendidikan seperti di daerah perkotaan. Bahkan banyak sekolah yang tidak berfokus pada kegiatan belajar mengajar, namun lebih berfokus pada kegiatan yang ada di luar. Kepentingan belajar hanya untuk kepentingan pribadi atau juga golongan. Kurikulum pendidikan yang terus berganti, kompetensi tenaga pendidik yang belum tercukupi, sampai dengan sarana penunjang yang belum memadai. Ini akan menjadi PR bagi tonggak estafet kepemimpinan yang menempati kursi Menteri Pendidikan selanjutnya sih mas. Waduh, dalam sekali Mbak Bel. Berbicara tentang ini ya, kepemimpinan segala. Oke. Ini berbicara tentang kurikulum nih. Menurut Mbak Abel, bagaimana dengan segala perubahan yang terjadi tersebut? Yang mungkin kita tahu, semakin kesini kurikulum yang digunakan semakin memperubit siswa. Dan banyak siswa ataupun orang tua yang mengeluhkan hal ini.
Oke, jadi setiap perubahan ada karena digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya. Begitu pula dengan kurikulum. Dari masa reformasi kepemimpinan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994, lalu disempurnakan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, kemudian berganti lagi menjadi kurikulum KBK 2002 atau bisa disebut juga kurikulum berbasis kompetensi di era pemerintahan Megawati. Era kepemimpinan selanjutnya menjadi kurikulum 2004, lalu KTSP, lalu kurikulum 2013, sampai dengan Merdeka Belajar di masa kepemimpinan Jokowi saat ini. Menurut saya, gagasan kurikulum boleh-boleh saja berganti atau berubah, karena perubahan dunia juga pasti ada penyesuaian juga dengan perkembangan zaman di era saat ini ya. Tapi alangkah baiknya kalau diimbangi dengan keadaan yang benar-benar bisa dipahami oleh peserta didik pula. Bicara soal kurikulum KBK dan KTSP 2006, dari banyaknya perubahan kurikulum, alasan atau faktor apa yang menyebabkan kurikulum KBK diubah menjadi KTSP 2006? Jadi dibentuknya KBK ini sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi atau keterampilan siswa, karena kurikulumnya lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kurikulum tersebut berganti menjadi KTSP 2006. Tujuan dirubahnya itu untuk membuat para siswa menjadi lebih mandiri dengan cara memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan. Perubahan ini juga dipicu oleh penurunan minat dan potensi yang diinginkan dari para pelajar. KTSP diharapkan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dari inisiatif dan kemandirian yang diberikan sekolah untuk mengelola sumber daya yang telah disediakan. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Mengenai perubahan kurikulum dari awal hingga yang paling terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ini apakah kurikulum ini tidak ada keluhan yang dialami oleh peserta didik? Oh jelas tentunya ada, karena di setiap kurikulum pasti mempunyai kendalanya masing-masing kan. Jadi yang banyak dikeluhkan ini memang yang kurikulum Merdeka ini, Mbak. Karena arti merdeka itu sendiri kan sebenarnya bebas dalam segala hal proses pendidikan kan. Tetapi masih banyak pula yang diatur dan ditentukan oleh pusat. Oke, jadi sebenarnya gini Mas. Merdeka Belajar itu adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri, dan untuk mendorong seluruh peserta didik ini agar dapat lebih aktif dalam proses pembelajarannya sesuai dengan cara belajar yang mereka butuhkan, sehingga pembelajaran tidak hanya fokus kepada guru aja yang hanya cuma kayak menggunakan metode ceramah gitu, tapi di sini juga membantu siswa untuk mampu terlibat aktif dalam diskusi maupun proyek gitu. Nah, kalau menurut Mas Tama sendiri nih, gimana sih konsep Merdeka Belajar ini? Menurut saya, ajaran kurikulum Merdeka ini relevan dengan gagasan tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Melihat esensi utama dari Merdeka Belajar yang mengedepankan kebebasan berpikir serta berinovasi bagi guru dan murid akan sangat efektif untuk mengeksplorasi potensi diri peserta didik ini sendiri. Merdeka Belajar merupakan representasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimanifestasikan Kementerian Pendidikan melalui kebijakan yang sangat konstruktif dalam membangun paradigma masyarakat yang mengedepankan azas-azas kemanusiaan dan juga kerakyatan. Ya, dan dalam kurikulum Merdeka ini juga terdapat beberapa aspek penting Mas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individual siswa dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, guru di sini juga hanya sebagai fasilitator aja, yang mana guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dan satu lagi Mas yang digagas dalam konsep Merdeka Belajar ini itu penanaman pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila di setiap mata pelajaran. Dan menurut saya ini tidak ada di
di dalam kurikulum sebelumnya ya, yang dimana hanya mengedepankan kemampuan kognitif untuk menguasai materi aja. Karena pada intinya bebas terhadap apapun yang menjadi proses pembelajaran selama tujuannya baik itu dapat tercapai. Kita bicara tentang keinginan untuk belajar, keinginan untuk bertanya. Saya itu juga seringkali bilang bahwa saya tuh sebenarnya korban pendidikan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara pendidikan, yang sebetulnya terjadi di banyak sekolah atau di banyak rumah adalah proses belajar yang sebetulnya tidak terjadi pada anak-anak. Jadi banyak sekali orang yang seolah-olah sekolah, tetapi sebetulnya tidak mengalami proses belajar. Ada yang punya pengalaman kayak saya nggak sih? Merasa jadi korban masuk sekolah, tapi justru rasa ingin tahunya bukannya tumbuh, tetapi malah mati. Saya itu mengalami apa yang dialami oleh sebagian besar anak Indonesia seperti itu ya Mbak? Ya, dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kita harus selalu berbenah dalam segala hal yang masih menjadi persoalan gitu Mas. Nah, sekarang kita coba pilih apa yang kiranya dapat dijadikan solusi sebagai penyelesaian permasalahan pendidikan bagi calon pendidik seperti kita ini Mas. Ya sesuai yang kita pernah hadapi di dunia nyata ya Mbak. Satu yang mungkin menjadi solusi ya Mbak, sistem penilaian berbasis deskripsi dengan menghilangkan angka atau KKM. Sehingga anak tidak merasa terbebani dengan ukuran angka tersebut yang akhirnya menjadikan anak ini lebih menikmati proses belajar. Selain itu, menerapkan pembelajaran yang tuntas kepada siswa. Jadi siswa akan lebih siap untuk menerima pengajaran dengan hal yang baru lainnya jika pengajaran tersebut sebelumnya sudah benar-benar tuntas. Oke, coba saya tambahin juga ya Mas. Atau bisa dengan cara meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dan workshop agar dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya. Dan bisa juga memberikan pemahaman karakter yang diimplementasikan dalam sebuah keterampilan yang sangat diperlukan di masa yang akan datang. Dan tentunya sarana dan prasarana yang harus memadai, dan memberikan edukasi kepada orang tua juga mengenai pentingnya pendidikan minimal dasar sebagai bekal perkembangan yang lebih maju. Jadi pada intinya semua pihak harus bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan program pendidikan yang lebih efektif ke depannya. Yap, benar banget Mas. Meskipun udah ada nih perubahan positif setelah reformasi, tentunya masih ada dong tantangan lain dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan reformasi pendidikan di Indonesia juga terus berlangsung dengan harapan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri. Baik Mbak Bel, semoga kita sebagai calon pendidik nantinya kita bisa memajukan pendidikan Indonesia 10 atau 20 tahun ke depan. Kita sebagai calon pendidik yang bisa memerdekakan pendidikan yang katanya sekarang ini sudah merdeka. Saya rasa pendidikan saat ini sudah terjadi di ruang kelas ataupun di lingkungan keluarga kita ya. Mari kita memberikan peran yang positif karena sebaik apapun kurikulum tidak akan berhasil jika tanpa ada pendidikan atau pendidik berperan di dalamnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Abel untuk kesempatan diskusi hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk wawasannya, untuk tambahan wawasannya. Oke, terima kasih kembali juga Mas Tama. Semoga bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Oke Mbak Abel. Oke, terima kasih teman-teman yang telah sedia atau sudi mendengarkan podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah mungkin. Atau mungkin ada saran atau mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada kami. Oke, cukup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.